manusia yang membuat itu menjadi kurang dan lebih. Yang hitam kadang kepingin putih, yang putih kepingin hitam, yang kecil kepingin besar, yang besar kepingin panada nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, sahabat, jamaah dimanapun berada. Almarhumah mak saya dulu selalu menyiapkan ini beras, ini teh, ini kopi, ini kue untuk bersedekah. Jadi setelah beliau meninggal, kami buatlah namanya Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Berbagi itu memang untuk berbagi kepada fakir miskin. Sudah berjalan selama 4 tahun, 300 paket sebulan. Kita mau lebih banyak lagi yang dapat menikmatinya. Mari mengajak kepada semua jamaah, kita buatkan, melanjutkan satu plastik isinya 10 kilo beras, 2 kaleng susu, 5 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kotak teh, 1 bungkus biskuit, 4 bungkus kopi, 2 liter minyak goreng. Nah, itu ketika anak yatim fakir miskin mau makan itu lewat di tenggorokannya, didoakannya kita menembus pintu-pintu langit. Dimudahkan Allah segala urusan kita, dipanjangkan Allah keberkahan untuk kita. Satu paketnya hanya 300.000 rupiah. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan pendek. Wala tabqa minha illa adz-dzikrul hasan. Kalau kita mati, yang ditinggalkan itu hanya kenangan baik. Kenangan baik pernah dia minum teh karena dari kita, itu udah luar biasa. Mari kita support melalui rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomornya 7972085264. Saya ulang sekali lagi, BSI 7972085264. Atas nama Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Kontak personnya jangan lupa, hubungi nomor ini 0812 7949 3200. Sekali lagi 0812 7949 3200. Ma'akalta fa'afnaita, dibelikan ke makanan, kuliner, busuk. Wa malabista fa'ablaita, berikan ke pakaian, lapu. Wa mata sodakta, yang kita sedekahkan itulah bekal untuk hari esok. Jangan lupa, hidup di sana lebih lama daripada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada satu kalimat yang paling indah siapapun di antara kita, melainkan kalimat itu kalau diucapkan menandakan orang itu dalam keadaan bahagia. Kalimat itu adalah alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, kalau masih ditanya cemana kabar, alhamdulillah, berarti masih bagus hidupnya itu. Jadi kalau ada ditanya cemana kabar, udah mulai goyang ini, berarti tak bagus lagi itu. Ada orang kadang-kadang ditanya, apa kabar bang? Bosan nanya kau. Udah agak goyang berasa. Anak-anak Ustadz, alhamdulillah bisa menjadi bahagian dari seorang ulama besar yang lahir di Kabupaten Asahan, yaitu Ustadz Abdul Somad. Dan mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Hajah Rohana dan sekaligus kepada seluruh keluarga-keluarga beliau dan kepada ayah bunda kita, kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Iramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik anak-anak Ustaz, dengarkan Ustaz, cukup 15 menit. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah dididik di sekolah kita ini dikenalkan dengan agama. Dan alhamdulillah tadi sebuah penampilan yang luar biasa dari guru-guru yang luar biasa, Ustadz Ustazah. Karena di beberapa sekolah kadang-kadang mereka tak tahu tentang lagu-lagu agama. Dan alhamdulillah di sini kita diajari, dilatih, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi hafizah
yang akan menolong ayah bunda kita. Amin ya Rabbal. Jadi kita hari ini memperingati Maulid Nabi. Nabi lahir tanggal berapa, nak? Kalau seorang anak saja minta dirayakan, seorang anak minta untuk diingatkan bahwa kapan tanggal lahirnya, maka tanda kecintaan kita kepada Rasul salah satunya adalah membuat peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Punya kawan nggak? Kalau ada kawan ulang tahun, kadang-kadang kita berikan kejutan nggak? Ketika dia datang sampai di kelas, langsung kita buat kue. Kadang-kadang buat kue, kadang-kadang bawa cuman bedak, ya kan? Ketika dia datang, langsung buka pintu. Tuji dikatoye jana sana. Nggak itu lagunya. Jangan itu lagunya, ya. Nabi juga begitu. Maka kata Nabi, man kana lahu salatan wahidan salatallahi asra. Siapa yang satu kali dia bersolawat, Allah langsung membalas 10 kali. Ayo kita bersolawat sama-sama, karena solawat itu membersihkan pikiran kita, ananda. Solawat itu menyembuhkan penyakit kita. Ada nggak? Sayang nggak sama ayah bundanya? Kalau ada ayah bunda kita di rumah kemudian dalam keadaan sakit, ayo hadiahkan solawat ini agar Allah sembuhkan. Seorang ulama besar nama Abu Muhammad Al-Bashiri, dalam keadaan lumpuh dia tulis sebuah kalimat dari baik ke baik kemudian menjadi sebuah syair dan dikenal menjadi solawat burdah yang selalu kita dengarkan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Satu malam ia kemudian terjaga dari tidurnya. Dia lihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian diselimuti oleh Rasul, dan akhirnya ketika terjaga dia kembali sempurna. Yang pertamanya lumpuh kemudian menjadi yang sehat. Yuk coba kalau betul anak-anak semuanya sayang sama ayah bunda, Ustaz ajak salawatan ya. Yang hari ini ayah emaknya sedang berdagang jualan. Mudah-mudahan Allah berikan pembeli-pembeli yang mendatangkan pintu rezeki keberkahan kepada orang tua kita. Yang ayah bundanya sedang berjalan di perjalanan, mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan sehingga dia bisa selamat mulai dari pergi hingga pulang mencari nafkah untuk yang halal kepada kita. Ayo sama-sama hafal salawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyarakat. Nggak hafal kami Ustaz. Busra itu membahagiakan. Wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Siapa yang bersalawat, maka salawat itu akan membuat hati orang tuanya gembira, anak-anaknya bahagia, memudahkan dan memberikan kebahagiaan kepada para penuntut ilmu, baik perempuan dan laki-laki, dan mudah-mudahan membuat hati lapang para guru-guru kita. Tak hafal kami Ustaz. Boleh Ustaz lagu yang lain? Boleh. Yuk salawatan kita. Sallallahu. Ayo anak-anak tika. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semangat lagi, ayo. Sallallahu Muhammad.
Yang ketiga ini, bayangkan wajah ayah kita, bayangkan wajah ibu kita yang tadi pagi letih capek dia bekerja, yang hari ini sedang mencuci pakaian emak kita. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan. Sayang nggak sama Mama Maya? Betul? Ustadz Abdul Somad bisa menjadi ulama besar karena doa dari orang tua. Hajjah Nur Aini SHMH menjadi orang yang punya manfaat, dan hari ini dia habiskan terus sisa usianya untuk memanfaatkan sisa batas waktu usianya, itu juga karena seorang ibu, Hajjah Sofia. Mudah-mudahan jadi Hajjah nanti sama Ustaz Ilham berangkat. Insya Allah nanti saya doakan, karena saya insya Allah akan berangkat tahun 2024 menjadi salah satu jamaah haji dari Indonesia yang berangkat insya Allah tahun depan. Kemudian ustazah kita juga karena orang tua. Ayo kita selawatkan. Kalau yang sakit, mungkin mak kita tadi lagi sakit atau ayah kita lagi cari kerja, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan yang sakit, kemudian diberkahkan rezeki. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah, ustadz ustazah, tentu sebuah kemuliaan dan penghormatan, dan Allah ingin memberikan saya kesempatan untuk terus belajar dan belajar, sehingga pada kesempatan hari ini sebuah kebahagiaan yang tidak bisa saya gambarkan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah dalam rangka peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua sekolah yang punya Ustadz Abdul Somad di bawah bimbingan beliau, yaitu satu yang di Pekanbaru, satu yang ada di sini. Jadi mudah-mudahan Ustadz ini juga dulu di pesantren. Jadi kalau tadi kata ketua yayasan tegas, punya prinsip, lebih mementingkan kualitas, insya Allah jangan khawatir bunda, Allah akan kirim anak-anak juga yang ingin istiqomah bersama dengan kita nanti di sini. Amin ya Rabbal. Jadi Ustadz, saya ini mohon maaf tak pandai ceramah terlalu hebat. Saya tamatan dari pesantren Mustofawiyah Baru tahun 2000, kemudian masuk ke Fakultas Dakwah tahun 2001 bersama Ustazah Sofia, waktu itu di SPDI ya, di Tarbiyah. Tapi karena saya tinggal di Musola Pusaka Nabi, sehingga sering berkomunikasi bersama Bu Ani dan kemudian ada Ustazah Sofia. Kemudian alhamdulillah tepat tanggal 17 Ramadan saya melangsungkan pernikahan. Dari istri pertama saya punya 3 orang putri. Jadi nampak anak-anak ini saya teringat karena anak saya semuanya perempuan. Yang paling besar setelah berhenti dari Rodotul Hasanah Medan, kemudian melanjutkan Iman Batubara. Sogianya sudah kuliah semester 1, tapi baru ini karena ngulang jadi baru kelas 3 Ustaz Ilham. Dan alhamdulillah dia berhenti. Saya tanya kenapa nak berhenti, kata beliau, ayah izinkan aku mengangkatmu ayah, tak ada yang bisa kubalas jasamu ayah. Kata beliau, Al-Quran akan kusimpan di kepala. Izinkan aku ayah akan meletakkan mahkota di hadapan Allah nanti. Dan anak saya akhirnya memutuskan menghafal Quran. Dan alhamdulillah baru dalam 3 tahun Ustaz, baru 5 juznya Ustaz, namanya baru berhenti, dia baru fokus menghafal Quran. Anak saya nomor 2 kelas 3 sanawiyah, tapi juga menghafal Al-Quran. Dan insya Allah minggu besok saya harus datang karena harus ujian bil ghaib. Beliau akan mengujiankan, mentes untuk mentasmikkan 10 juz, karena anak saya nomor 2 baru 10 juz. Anak saya nampak Ustazah mungkin di Facebook sering, baru usia 3 tahun, alhamdulillah baru 1 juz Ustaz. Jadi melatihnya memang butuh perjuangan,
dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan hari ini saya, ayo anak Ustaz, tengok Ustaz dulu, nanti kita baru tanyakan dulu. Jadi Ustaz ini juga dosen. Saya S2-nya di USI Universitas Simalungun. Alhamdulillah telah selesai dan kembali mengajar tahun 2015 di Institut Agama Islam dan Al-Ulum Ashar. Ini salah satu murid saya juga ini. Jadi Ustaz ya. Kemudian saya mohon doa, ini anak-anak yang soleh yang tidak ada dosa. Doakan Ustaz ya. Saya tahun ketiga menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur dalam penyelesaian program Doktor Sosiologi. Jadi mohon maaf Ustaz Ilham, hadiahkan suratul Fatihah kepada saya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menyelesaikan program Doktor Sosiologi. Bapak Ibu, Ustaz Ustazah, anak-anak yang saleh dan salehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita mengerti siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Nabi Muhammad nah? Betul? Tanggal berapa dia dilahirkan? Hari apa? Berapa anak Nabi? Ada yang bilang 6. Iya, padahal bisa kita hafalkan. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama bagus. Begitu kenalnya kita dengan Rasul, dan harus bisa lebih kenal daripada keluarga Rafi'ah. Kadang-kadang anak-anak ini lebih hafal Pak. Raffi Ahmad berapa anaknya nak? Kalau di sini kan diajari lagu agama kan? Ya kan? Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijawari di samping, ya kan? Ada itu lagunya. Mana di mana anak kambing saya, aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, bijawari di samping, pokoknya di atas, tata itu di bawah, huna-hunaka di sini dan di sana. Ini bagus Pak. Maka lagu-lagu agama itu paling mudah hafal bagi anak-anak kita daripada hafal lagu sikok bagi dua. Sikok bagi dua, tak naik juga tekan samo-samo. Itu apa lagi itu? Iya kan? Loh iya Ustaz. Ini anak-anak nih memang paling mudah menghafal. Disuruh menghafal Quran payah Ustaz. Kenapa? Karena kadang-kadang mohon maaf anak-anak Ustaz, siapa yang sudah hafal 2 juz? Kalau Ustaz Ilham jangan ditanya, tak berani awak. Beliau itu orangnya memang alhamdulillah tawaduknya luar biasa. Mulai dari saya kenal sampai saat ini tetap terjaga beliau. Ada yang hafal nak? 2 juz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz, tengok Ustaz. Begitu kita memperingati Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan hari Senin, dan beliau juga meninggal pada hari Senin dan bertepatan tanggal 12 Rabiul. Jadi kita harus kenal. Makanya alhamdulillah saya lebih suka mengajak anak-anak itu menyanyi biar ingat. Nanti kalau ujian dapat nak. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Udah berhenti, jangan nyanyi aja. Siapa nama anak Rasul yang paling dia cintai, perempuan? Siapa nama istri Rasul? Siti apa nak? Oh, kok dengar Ustaz tadi Siti Halijah? Itu penyanyi Malaysia. Tengok, datang seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin namanya Aisyah. Ya Ummul Mukminin,
bagaimanakah akhlak Nabi, bagaimanakah adab Rasul? Kata beliau, Al-Quran. Kalau kau lihat Nabi, Al-Quran berjalan. Kenapa Al-Quran? Al-Quran mengajari kita tidak menjadi pendendam. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk terus semangat dalam hidup dan kehidupan. Al-Quran menuntun kita untuk menjadi orang yang baik, beramal saleh. Al-Quran menghantarkan kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, jadi anak-anak yang menyenangkan orang tua. Coba Ustaz tanya, berapa sifat Nabi? Sifat Nabi ayo, kalau sifat Allah 20: Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Al-Quran mengajarkan itu. Maka bagi anak-anak yang soleh dan soleha harus berani dulu bersikap dan tanamkan sifat Coba tunjuk tangan yang nggak sholat subuh, jujur. Alhamdulillah, jujur orang ini. Karena mohon maaf anak-anak Ustaz, sholat yang boleh ditinggalkan boleh 5 perkara. Kapan kita boleh tidak sholat? Yang pertama, ketika kita dalam keadaan haid. Itu bagi perempuan. Kalau laki-laki nggak ada itu halangan. Kalau ada laki-laki halangan, baguskanlah niatnya itu. Kok nggak sholat kau? Halangan aku nggak boleh nak. Yang kedua, kalau udah malas sekali sholat, aku kok malas sekali ya sholat ya, mintalah untuk disolatkan. Iya itu enak itu. Berarti yang kedua yang boleh meninggalkan sholat orang mati. Yang ketiga yang boleh meninggalkan sholat orang tengok, ada nggak pilihan untuk kita? Dari yang pertama sampai ketiga ada nggak? Nggak ada. Yang keempat, siapa yang boleh meninggalkan ibadah sholat? Orang yang belum sempurna akalnya. Itu adik-adik kita TK, tengok. Orang itu jalan sana, jalan sini. Kalau di masjid gitu juga. Makanya yang sudah SMP nggak boleh main-main sholat. Jangan digarai kawan sedikit diam. Jangan. Ustaz mau sampaikan 4 perkara back to sunnah. Kita kembali kepada sunnah. Apa kata Rasulullah? Kalau ingin menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang menyenangkan, hidup dunia akhirat menjadi bahagia, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Pingin nggak jadi anak-anak yang pintar? Jadi orang baik, pingin nggak? Memberikan kebahagiaan kepada ayah bunda, pingin nggak? Ustaz kasih ada 4 hadiah kata Rasulullah. Yang pertama, bagi orang-orang yang melakukan 4 sunnah ini, Allah akan berikan kebahagiaan. Yang pertama, hafizu 'alas salati, jaga sholat. Jaga sholat nak. Maka tertanamlah akhlak Rasul. Sholat mengajari kita untuk terus fokus kepada Allah. Mana boleh sholat main-main? Apa boleh? Kalau ada orang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, berarti sholatnya main-main dia. Apalagi ada yang kakinya di muka, digarai-garai gini, nggak boleh. Ya, anak Ustaz jangan main-main waktu sholat. Jangan dijahilin kawannya, karena sholat itu membuat kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Hafal nggak Al-Quran? Surah apa yang hafal? Al-Baqarah. Masya Allah. Al-Baqarah berapa ayat nak? Al-Quran terdiri dari berapa surah? Surah 100. Iya. Terdiri dari berapa juz? Inilah kalau di sekolah
Memang Haja Rohana ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dengarkan Ustaz. Ada seorang ibu, anak-anak dengarkan. Seorang ibu satu hari dia membuat sebuah surat. Jadi ketika anaknya mau berangkat ke sekolah, diselipkan satu kertas surat di dalam tas anaknya. Jadi waktu mau berangkat, makanya adab akhlak kita ini kepada orang tua, jangan lupa mamin muslimin yaltaqiyani wa yatasaffahani. Kalau jumpa orang tua, maka berjabat tangan, menjabat tangannya, salaman. Salaman nggak sekolah tadi? Iya. Anak-anak sekalian, ketika dia cium tangan ibunya, kemudian dia pun berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, dia main-main. Kemudian bunyi bel untuk masuk. Ketika masuk bel mula. Ketika masuk, kemudian duduk di bangku, di kursi. Dan ketika dia membuka tasnya, dia lihat ada sepucuk surat. Karena mohon maaf, ada surat di dalam tasnya. Jadi ternyata suratnya itu ditulis dari seorang ibu, yaitu ibunya sendiri. Ketika dia buka, ditengok kawan kanan kiri, kemudian dia baca. Ternyata ditulis ibunya, waktu malam hari ditulis ibunya. Ditulisnya, buat anak ibu yang paling ibu sayang. Ananda, pasti kau terkejut dengan surat ibu hari ini kan? Kenapa? Karena engkau merasa asing. Kenapa ibu buat surat ini kepadamu? Tapi menurut ibu, surat ini penting untuk wahai anakku. Karena terkadang engkau marah ketika ibu menasihatimu. Kau merajuk ketika ibu melarangmu, wahai anakku. Bahkan engkau marah dan sering membanting pintu ketika ibu menyuruhmu untuk membersihkan pakaianmu, baju sekolahmu, dan menyuci pakaian atau menyuci piring dan menyapu halaman. Karena banyak anak-anak sekarang kalau disuruh maknya kadang-kadang bandelnya luar biasa, maka akhlaknya harus dibaguskan. Ini kadang-kadang disuruh, oh dek cuci piring dek. Ih, ada juga murid-murid Haja Rohana gak boleh gitu, ya, akhlaknya dibaguskan. Udah Nanda, dengar saya, dengar nak, nanti ini ada ceritanya, ada pertanyaannya. Udah. Setelah itu Ananda dia baca lagi di bawahnya. Ananda, kau sering marah melihat ibu ketika ibu marah kepadamu kan? Karena ibu tidak mau kau lebih buruk daripada ibu. Ibu tak pernah sekolah seperti yang kau rasakan hari ini Ananda. Maka ibu lebih malu kalau ibu lebih bodoh. Dan ibu lebih tidak merasa berharga ketika tidak mampu membuatmu, menghantarkanmu ke mendapatkan pendidikan yang lain. Ananda, kadang ketika ibu mengingatkanmu untuk istirahat, kau marah kepada ibu. Kau selalu bilang, macam mana anak aja aku mah. Semua dibilang, semua dinasihati, semua diarahkan. Aku udah mulai besar loh mak. Kemudian ditulis lagi ibunya. Dan ibu tahu kau merasa asing ketika ibu masukkan engkau dan ingin memfokuskan menghafal Al-Quran. Ananda, ibu hanya titip kepadamu. Ibu mau kau lebih pintar dari ibu. Ibu mau kau lebih bagus rezekimu, hidupmu daripada ibu dan ayah. Ibu titip ayah ya nak. Ibu gak pernah cerita kalau ibu sering sakit kepala ketika kau berangkat sekolah. Ibu sering menangis ketika ibu tidur karena ibu jarang dan menahan lapar karena lebih mementingkan makananmu daripada makanan ibu. Maka hari ini ibu hanya titip, jadilah anak yang soleh dan solehah, hafallah Al-Quran, dan kelak ibu tunggu engkau di dalam surganya Allah. Ibu pamit ya nak, mana tahu nanti kalau pulang sekolah kau lihat ibu telah berbaring di atas tempat tidur dan tidak bernyawa lagi. Pulang bapak ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak Ustaz, dia lari, dia permisi kepada gurunya, kemudian dia berangkat, dia kejar ibu.
Ada nggak yang lebih sayang kepada kita selain ibu kita? Ada, anak-anak. Siapa beliau? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlinangan air matanya karena khawatir kita terus menjadi anak-anak yang tidak berguna. Nabi takut khawatir kepada kita menjadi anak-anak yang durhaka. Maka Nabi mengatakan, akrimu auladuhum wa ahsinu adabuhum. Kata Nabi, muliakan anak-anak kamu dan baguskan akhlak adabnya. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ani, mudah-mudahan adabnya ini keras bagus karena memang baru hari inilah akan tertanam. Ya anak-anak Ustaz ya. Kalau ada makanan dibagi nggak kawan? Dibagi. Baginya jangan sampai kadang-kadang mohon maaf. Kau mau lontong? Mau lontong. Mau kau bakwan? Mau minta lah. Jangan diludahi. Oh, tengok, tahu katanya. Itu pelit namanya ya. Dan baik. Ayo anak-anak Ustaz. Tadi saya tengok pembawa acara juga hafal bahasa Arab. Jadi sekarang Ustaz ajak kita bahasa Arab. Ya. Nanti siapa yang hafal langsung ke depan Ustaz kasih hadiah. Ra'sun, Sa'run, Hajibun, Ainun, Ampun, Uzunun, telinga apa kuping? Terserah samanya itu. Kok terus marah? Famun, Faddun, Safatun, bibir, Sinnun, Lisanun, Zamanun, Unukun, Jabahatun, jidat kening sama, Wajahun, Saribun, Saribun wak sebelah nanti. Saribun kumis, Roksun kepala, Syarun rambut, Hajibun alis, Ainun mata, Ampun hidung, Uzunun telinga, Famun mulut, Khaddun pipi, Safatun bibir, Sinnun gigi, Lisanun lidah, Zakonun dagu, Unukun leher, Jabahatun kening, Wajahun wajah, Saribun kumis, dan Haribun tukang beca. Ayo siapa yang hafal Ustaz kasih hadiah. Udah? Tik tik tik, ada hewan dalam Al-Quran dipakai sebagai nama surah. Cobalah simak, hewan apakah? Inilah kawan, coba dengarkan. Tik tik tik, sapi betina. Pinter. Semalam saya di sekolah lain Pak, saya tanya, sapi betina, lembu betina. Al-Baqarah. Semut, semut, semut an-namal, laba an-nahal, laba-laba, al-ankabut, dan juga gajah di surah gitu. Nah kan betapa ilmu kan? Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Ustaz Ustazah, ini tak untuk Ustaz Ustazah, saya kasih untuk anak-anak aja. Yang pertama, bagaimana menjadi akhlak yang terbaik? Yang pertama akan tertanam jika sholat selalu kita jaga dan kita pelihara. Karena kata Nabi, hidupmu akan bagus, kecerdasan akan datang, dan Allah akan tuntun hidup kita ini kalau kita mampu menjaga hafidhu ala sholati. Yang pertama menjaga sholat. Apa hukum sholat nak? Anak-anak hajar rohana nggak boleh gitu. Jangan ketika ditanya apa hukum sholat, wajib. Sholat apa rupanya Ustaz tanya?
Kok langsung wajib? Kalau Ustaz tanya sholat tarawih, sunnah. Zuhur, Idul Fitri, istisqa, jenazah. Tengok, jangan sikit-sikit langsung wajib. Macam wajib aja sholat itu semua. Ada yang sunnah, ada yang haram ananda. Maka kita harus hati-hati. Mulai sekarang lebih hati-hati. Makanya orang penghafal Quran dia lebih cermat. Ketika ditanya apa hukum sholat, sholat apa dulu ini ustazah? Tanya berapa rakaat sholat zuhur? Iya, bagus. Berarti udah hafal rukun Islam kan? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, jangan didor. Nanti nah, nggak boleh, jangan ditembak-tembak orang nggak sholat. Kalau nggak sholat, dor matinya. Siapa tidak sholat, dosa, berdosa, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Siapa tidak sholat, dosa. Nanti pulang sampai rumah nengok ayah mak, siapa tidak sholat, dosa. Iya kan? Udah? Jaga ya nak ya? Iya. Jadi saya itu menghafalkan anak-anak biar hafal itu, maaf Ustaz. Begitulah saya Ustaz. Metode saya cuma itulah yang pandai saya. Jadi anak Ustaz, yang kedua, orang yang ingin sukses. Tengok ustazah kita tadi nih. Yang kedua kata Nabi, kalau kepingin sukses dunia akhirat, maka yang kedua kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Bacalah Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'tina yaumal qiyamah syafi'an lahu li ashabi. Al-Qur'an akan datang menolong kepada kita dan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Makanya anak-anak Ustaz, ayo serius, betul-betul sungguh-sungguh dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Ustaz bisa berdiri seperti ini, mohon maaf, saya tamat dari pesantren tahun 2021. Saya sambil kuliah membuka pengajian. Saya pertama tinggal di musola Pusaka Nabi Ustaz, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian membuka pengajian dari nenek-nenek. Ketengok-nengok nenek-nenek itu kalau baca Quran lucu loh anak-anak. Tapi semangatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Giginya nggak ada. Udah bilang, Nek, baca a'udzu. Ada 3 huruf, Nek, torful lisan makrofis sanai wal ulya. Apa itu? Ada 3 huruf yang harus lidah kita di pangkal gigi bagian seri atas. Ada huruf apa aja, Nak? La, wa. Ustaz ajarin, coba Nek bilang la, sa. Kalau anak-anak sih udah tulis. Oke nih, Laziduban, Hudan danidan naminal mudnimazidan danida. Ayo, Hudan danidan. Kalau fa, itulah kalau ustadznya pula, pembimbingnya pula menghafal Quran, hafal kamu kan? Berapa pembagian ikhfa anak-anak sekalian? Pembagian ikhfa
20, 15 betul maknanya. Hah? Ikhfa. Kalau izhar berapa hurufnya? Kalau ikhfa hurufnya berapa nak? Kalau ikhfa, kalau idgham, ro, lam, mim, nun, waw. Kalau baca ikhfa itu dibagi 3. Ada na, a'la, au, soko. Nanti mungkin diajari oleh guru-guru kita. Ustaz hanya sekedar berbagi ilmu aja. Udah? Jadi anak-anak Ustaz Al-Quran, karena Allah yang disampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran mengobati rasa malas. Al-Quran mengobati otak kita yang payah untuk menangkap satu ilmu ananda. Al-Quran mengobati penyakit kita. Al-Quran membuat kita menjadi orang yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Maka hari ini bercita-citalah menjadikan Al-Quran menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Mau ananda? Ya? Alhamdulillah. Jadi yang kedua, tanda orang akan mendapat kebahagiaan kalau dia membaca Al-Quran. Jadi itu ananda. Ayo, kalau baca Quran, tadi Ustaz sampaikan, ahsinu adabuhum, baguskan akhlaknya. Baca Quran anak-anak, baguskan akhlaknya. Kalau lewat depan orang tua, agak menundukkan sedikit, itu hanya ta'zim. Guru Ustaz, Ustazah lewat, Ustazah, maaf ya Ustazah, itu ta'zim. Jangan pula Ustazah amin, amin. Gak ada akhlaknya pula kita. Ya. Dan yang ketiga, mal istighfar, membiasakan sering-sering membaca istighfar. Karena kadang-kadang ucapan menyakiti kawan. Pernah nggak ngejek kawan? Maka banyak-banyak istighfar biar mudah hafal Quran. Ini kadang-kadang diajak kawan, kok pesek kali kawan? Matamu kok besar kali? Bibirmu kok tebal kali? Gak usah minta operasi kepada orang tua. Kalau mata besar, kepingin agak sipit kecil sedikit, udah gak usah malah dioperasi, gini kan aja. Loh iya, kalau bibir awak tebal, kepingin tipis, gigit. Kalau giginya maju, masukkan ke dalam. Loh, hafal gak surah At-Tin Anda? Ayo baca surah At-Tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal laqad Tengok, Allah telah menjadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Kurang lebihnya manusia yang membuat itu menjadi kurang dan lebih. Yang hitam kadang kepingin putih, yang putih kepingin hitam, yang kecil kepingin besar, yang besar kepingin panada noko. Nah, iya. Ustaz aja kalau agak tinggi sedikit, setinggi Ustaz Ilham, merasa Ustaz ganteng kali merasa. Iya. Jadi Ustaz itu selalu bilang sama orang rumah, orang rumah Ustaz lebih tinggi daripada Ustaz. Jadi bu, orang rumah saya lebih tinggi, hampir 1 meter 70. Saya 1 meter 60. Jadi kalau nengok dia itu kadang-kadang saya bilang sama istri, Bunda, manggil mama itu boleh panggil mama, boleh panggil bunda, boleh panggil mami, boleh. Ada yang manggil mami ya? Yang manggil mama siapa? Coba tunjuk tangan. Pinter. Yang manggil ibu? Oh ada. Manggil mami? Oh ada juga. Yang manggil mom? Iya, nggak apa-apa Ustaz. Udah.
Habis. Udah. Yang ketiga apa tadi nak? Membiasakan Kenapa kita membiasakan istighfar? Karena istighfar itu akan memudahkan kita menjadi anak yang baik. Kata Nabi, man ladimal istighfar min kulli hammin fakhraja, min kulli diqqin fakhraja, wa min kulli rizqin min haitsu la yahtasib. Yang payah umpama target hafalan 1 juz, 1 hari setoran 4 baris. Kadang-kadang payah ngapalnya kan nak? Jangan biasakan banyak-banyak nengok HP di rumah, ya. Karena buat HP ini kadang-kadang payah kita nangkap. Hari ini kamu tengok buatkan video juga ini. Mohon maaf Bu Hajah, nanti dibuatkan video. Kalian sekolah di mana? Di Hajar Rohana lah. Kami dididik Al-Quran. Sekolah-sekolah biasa. Mana paten? Jadi harus diimbangi memang teknologi digitalisasi ini dengan kita juga jangan nggak mau berhenti dari era digitalisasi. Ya, Ustaz. Ya. Ustaz pun gitu juga sering kok Ustaz. Jadi buat video. Kalian kuliah sekolah di mana? Di Hajar Rohana. Sinilah baru paten. Itu buat. Jangan merendahkan sekolah yang lain, tapi tonjolkan akhlak, adab yang baik yang insya Allah akan menjadi rekomendasi dari orang-orang tua khususnya yang ada di Kabupaten Asal. Nanti Bu Ida, Bu Ani, kalau besar anak saya yang nomor 3 ini insya Allah mudah-mudahan berimpian pula saya mau datangkan kemari nanti. Alhamdulillah insya Allah. Tapi si lama pula umur 3 tahun dia. Aliasnya udah ada nih Pak? Belum? Kalau ada tahun depan biarlah anak saya pindahkan karena tamat kelas 3 ini biar kemari dia. Mana tahu pula. Jadi ayo anak Ustaz, yang ketiga banyak-banyak istighfar. Ya nak ya. Jadi mau menghafal Quran itu nak, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kalau malas sekali disairkan sedikit. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tengok ibu ketika dia sedang tidur. Pernah nggak nengok ibu kita tidur waktu tidur siang? Karena letihnya di atas kursi. Mak kita itu kalau udah capek kali sambil duduk, awak pikir cakap ya kan? Kadang-kadang dia cerita, adik jam berapa pulang tadi? Mak kita tidur karena capeknya. Kadang-kadang sambil ngobrol dia capek, letih, tertidur dia. Udah pernah nengok mak kita tidur? Tengoklah. Tengok waktu dia tertidur, bacakan istighfar kalau nggak menetes air mata. Astagfirullah, berlinangan air mata. Kok nangis kamu? Makku ngancam serupanya. Jangan tengok kencesnya. Dan diejek ya. Capek kali dia itu nak. Iya. Ustaz kalau ibu Ustaz kan usianya, mak saya usianya 68 tahun. Jadi kalau jumpa dia saya gendong. Karena dulunya gemuk. Ustazah. Ibu saya itu dulunya beratnya 80. Tapi dengan berjalannya usia sekarang menjadi 40. Habis badannya semua. Kadang-kadang kalau Ustaz jumpa sama beliau saya gendong. Karena terinspirasi dari Ustaz Abdul Somad juga. Jadi kalau kalian lihat HP Ustaz itu, video-video Ustaz Abdul Somad saya banyak download. Jadi kata Nabi, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, berkumpulan dengan orang baik. Ya, dah. Jadi banyak-banyak istighfar. Ya, dah. Yang terakhir, la zulima li nafsi, tidak boleh zalim kepada orang lain. Jangan zalim ya. Jangan zalim. Nih ada kawan punya pulpen diambil. Nanti ada tasnya dipindahkan, itu namanya apa itu? Jahil. Ya, ada kawan-kawan tuh kadang-kadang sambil duduk bagus, duduk bagus, digarainnya aja dari tadi, Ustaz Imam. Jangan digarain.
jahil. Ini ada orang duduk bagus lagi dengarkan ceramah. Jangan, biarkan dengarkan dulu. Udah, terakhir Ustazah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Yang penting anak-anak Ustaz, kita sudah kenal siapa Nabi SAW. Kita tahu kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau meninggal dunia. Kita kenal siapa nama ayahnya. Kita kenal dan tahu siapa nama ibunya. Kita bahkan mengerti kakek dan keturunan-keturunannya yang insya Allah kelak akan menghantarkan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian hari ini jadikan acara yang kita laksanakan hari ini anak-anak Ustaz pesankan 4. Kalian tinggal pilih. Al-Quran menjelaskan itu. Ayo tengok Ustaz. Yang pertama, maukah kamu menjadi anak qurrata ayun? Apa arti qurrata ayun? Menyenangkan orang tua. Orang tua kalau nengok kita langsung nengok, ya Allah, anak soleh. Senangkan dulu. Yang kedua, terserah mau pilih mana. Yang kedua, anak fitnah. Fitnah itu selalu buat masalah. Sikit-sikit buat masalah. Di sekolah disuruh pergi berangkat, datang tapi bandal, jangan. Kasihan ayah mak kita. Jangan buat gara-gara. Jangan panggil orang tua di sekolah itu karena kita bandal, tapi panggilan orang tua itu karena dia membuat senang, gembira, bahagia. Ustaz kemarin itu dipanggil. Ustaz, ini ada titipan dari sekolah. Saya baca, mohon menghadap kepada BK. Mak menetes air mata saya. Aku pula lah tingkah anakku ini. Berangkat sampai ke sana, rupanya dinasihati. Ya, jangan ya sayang ya. Jadi anak-anak Ustaz, yang kedua, jangan jadi anak fitnah. Jangan buat orang tua kita, oh pantas kau kayak bapak kau ya. Kau sama kau kayak mama kau. Pak boleh, kasihan orang tua kita. Buat orang tua kita bangga, nggak nyangka dulu ayah omaknya kayak gitu, anaknya bisa pintar kayak gitu. Muliakan itu ananda. Yang ketiga, terserah kepada anak-anak sekalian, mau menjadi aduwwul lakum. Apa itu? Menjadi musuh. Ada anak sama orang tua jadi musuh. Asal bapaknya pulang langsung masuk kamar. Jangan ananda. Tergantung kepada kamu. Yang terakhir ada namanya zinatul haya. Apa itu nak? Hanya perhiasan. Anak ada. Ini anak Ustaznya ada. Tapi pernah gak doakan orang tua? Allahumma firlana wa zunuba warhamhuma kama rabbaya. Allahumma firlana wa zunuba warhamhuma kama. Iya, doakan. Jangan buat orang tua kita hanya perhiasan bagi orang tua. Datanglah, tengok mak kita, anak-anak Ustaz lagi nyantai, capek pulang sekolah, tengok masih ada piring. Yang perempuan cucikan, bantu dia. Ya, anak-anak Ustaz yang laki-laki pulang sekolah jangan langsung tasnya dicampakkan. Nanti mau pergi sekolah baru, oh mana tasku mak. Lobe itu malam mana mak? Lobe pun lupa kadang-kadang anak tuh. Iya Ustaz, mau tuh karena pulang tua campakkannya lobe. Bahkan kadang-kadang di kantong. Di kantongnya ini anak-anak ini masa-masa yang puber juga ini bu. Rambut nanti nengok kawan sedikit. Pandai itu jangan. Ya, kalau penghafal Quran sekolah di Hajar Rohana, jaga akhlak, jaga adab. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, apa kata Nabi Ananda? Ayo siapa? Hadisnya yang berbunyi adab lebih tinggi dari ilmu. Apa hadisnya? Al-adabu fawqal ilm. Dah, terakhir 4 tadi saya sampaikan.
yang terakhir, bagi penghafal Quran, jangan biasakan makan dan minum berdiri dan pakai tangan kiri. Kata Nabi, la yasrabanna ahadukum qa'imah. Jangan biasakan makan minum berdiri. Satu. Yang kedua, kata Nabi, jangan biasakan setan itu ikut bersama kita sehingga payah menghafal Quran. Mana hadisnya? Kata Nabi, wa inna syaitan ya'kuluna wa yasrabuna bisyimali. Kalau setan itu selalu bersama kita, kalau makan dan minum selalu dengan tangan kiri, maka rubah, mulai jaga yang paling terkecil, dan insya Allah akan kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Mari sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan usia yang panjang bagi ibunda kita, ayah kita, kepada kita dimudahkan menjadi penghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan para ustaz-ustazah kita diberikan keikhlasan untuk selalu mendidik dan membimbing kita. Kepada ketua yayasan, kita doakan ananda bahwa insya Allah mudah-mudahan dengan beliau nanti maju menjadi anggota legislatif, salah satunya insya Allah Hajar Rohana ini akan bisa lebih besar. Amin. Kalau ada pula orang tua kalian tak mendukung, saya luar biasa, mohon maaf. Nah, sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, oh mak, ketua yayasan kami Bu Haja itu mau maju dia. Cucuk aja mak gambarnya, jangan waktu, jangan ibu itu dicucuk, lewat dia gambarnya nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Ustaz, Ustazah, bantu juga doa, karena tidak ada yang bisa baik Bapak Ibu kecuali kita juga harus terjun menjadi anggota legislatif untuk mengkawal negara ini. Hanya bisa itulah Bapak Ibu, sehingga akan terjadi perhatian-perhatian kepada sekolah-sekolah agama. Demikian, Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa ahsin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa dakhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan kedua tangan ini memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Rahman, jika ada di antara orang tua kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Aziz. Dan jika ada di antara kami yang kesulitan dalam ekonomi ya Allah, maka berikan keberkahan rezeki kepada kedua orang tua kami ya Rahim. Ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin, berikan ya Allah ketabahan, keberkahan kepada seluruh ustaz-ustazah kami ya Allah di Yayasan Hajar Rohana Berbagi ini ya Rahim. Engkau yang maha tahu ya Allah, Engkau yang maha mengerti ya Rahim apa yang balasan terbaik bagi mereka ya Rahman. Berikan mereka senantiasa keikhlasan dalam berbagi ilmu kepada kami ya Allah, sehingga kelak kami menjadi anak yang saleh dan salihah, sehingga kami juga mampu ya Allah membingkai negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rahman, kami mohon kepadamu ya Allah, yang mudah itu karena Engkau selalu memberikan dan menetapkan kemudahan, maka mudah bagi kami. Yang sulit itu pun ya Allah, jika Engkau menetapkan dan memberikan kemudahan kepada kami, maka kesulitan apapun akan menjadi mudah kepada kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.